Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Di video ketiga kali ini kakak akan menerangkan tentang fungsi, yang bila mana ketiga itu yaitu relasi dan fungsi. Pemateri relasi itu sudah kakak jelaskan video yang sebelumnya, dan sekarang kakak akan menjelaskan tentang fungsi. Nah baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menganut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu kakak akan mengabsen ya. Yang pertama Ahmad Agus, yang kedua Amel Sentiasa, yang ketiga Anggi Emenda, yang keempat Ariel Aprianto, dan yang selanjutnya semoga hadir semuanya ya. Baiklah, selanjutnya kakak akan menerangkan tentang fungsi. Apakah itu fungsi? Fungsi itu adalah cara untuk memasangkan dua himpunan yang tepat untuk memiliki satu pasangan. Nah, di sini kakak mempunyai himpunan A. Kakak misalkan A yaitu anggotanya 0, 1, dan 2. Himpunan B-nya terdiri dari anggota 0, 1, 2, dan 3. Nah, fungsi itu kita pasangkan ya. Kita pasangkan himpunan A ke himpunan B. Tepat 1. 2 himpunan kita pasangkan tepat 1 pasangan ya. Kita pasangkan 0 dengan 0, 1 dengan 1, 2 dengan 2. Nah, tepat ya seperti ini. Nah, bagaimana yang bukan fungsi? Kakak contohkan contoh yang bukan fungsi. Himpunan A-nya 0, 1, 2. Himpunan B-nya 0, 1, 2, 3. Ini contoh yang bukan fungsi ya. Nah, ini adalah contoh himpunan yang bukan fungsi. Kenapa? Karena himpunan A-nya itu tidak terpasangkan semuanya ke himpunan B. Masih ada yang tersisa ya. Berarti ini bukan fungsi. Ini fungsi. Karena tepat memasangkan satu kepada pasangannya, yaitu himpunan A ke himpunan B. Ya. Selanjutnya yaitu kakak akan menerangkan tentang mengenal domain, kodomain, dan rank, di mana domain itu adalah daerah asal, kodomain adalah daerah lawan, dan rank itu adalah daerah hasil ya. Di sini kakak sudah mempunyai himpunan A dan himpunan B menggunakan yang tadi ya, contoh yang tadi. Nah, di sini A itu adalah dinamakan domain. A itu dinamakan domain, yaitu daerah asal. Nah, mana daerah lawannya? Daerah lawannya itu yaitu B. Daerah lawannya yaitu kodomain B. Nah, mana ranknya? Mana daerah hasilnya? Daerah hasilnya itu adalah himpunan A dipasangkan kepada himpunan B, yaitu 0, anggotanya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Ini disebut daerah hasil, yaitu rank. Dan anggotanya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu saya akan menerangkan tentang menyatakan pemetaan dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius, dan yang keempat yaitu dengan cara tabel. Selanjutnya yaitu menyatakan pemetaan atau fungsi
dalam diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius, dan tabel. Nah, di sini kakak sudah mempunyai contoh. Himpunan A terdiri dari anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B-nya terdiri dari 3, 6, dan 9. Nah, dihubungkan dengan kata 3 kali dari. Ya. Dihubungkan dengan kata 3 kali dari. Nah, di sini langsung saja kita pemetakan dengan diagram panah. Ya. Nah, dengan cara diagram panah bagaimana? Langsung saja. Nah, 3 kali dari 1 yaitu 3. 3 kali 1 yaitu 3. 3 kali 2 yaitu 6. 3 kali 3 yaitu 9. Nah, seperti ini ya diagram panahnya. Yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, gimana caranya? Kita buka kurung kurawal, buka kurung biasa, langsung kita pasangkan dengan berurutan, yaitu 1,3, tutup kurung, titik koma, lalu 2,6, kita urutkan ya, 2,6, kita urutkan himpunan A dan himpunan B, titik koma, buka kurung lagi, yang terakhir himpunan A-nya 3, dan himpunan B-nya yaitu 9. Tutup kurung biasa, tutup kurung kurawal. Nah, seperti inilah caranya menghubungkan himpunan pasangan yang berurutan. Selanjutnya yaitu diagram kartesius. Kita buat diagramnya dulu terlebih dahulu. Ingat ya, yang datar itu adalah himpunan A, dan yang ke atas itu adalah himpunan B. Langsung saja kita masukkan nilainya. Nilai A yaitu 1, 2, dan 3. Nilai B-nya yaitu 3, 6, 9. Lalu kita hubungkan. Kita buat kotak. Lalu kita beri titik. Satu yaitu di titiknya 3, 2 di titiknya 6, 3 di titiknya 9. Kita beri garis. Nah, seperti ini ya diagram kartesius. Selanjutnya yaitu kita menyatakan pemetaan dengan tabel. Dengan tabel ya. Ada himpunan A, kita buat tabel terlebih dahulu kotak-kotak. Ada himpunan A dan ada himpunan B. Langsung kita masukkan anggota himpunan A 1, 2, dan 3. Himpunan B-nya yaitu 3, 6, dan 9. Paham ya menyatakan pemetaan dengan diagram panah. Yang ini tadi memasangkan himpunan pasangan yang berurutan seperti ini. Yang ketiga dengan cara diagram kartesius, dan yang keempat yaitu dengan cara tabel. Selanjutnya yang keempat yaitu menentukan banyaknya pemetaan ya. Di sini saya sudah membuat contoh. Himpunan A yaitu terdiri dari A, B, dan C. Himpunan B-nya terdiri dari 1 dan 2. Nah, di sini cara menentukan banyaknya pemetaan itu kita misalkan ya. B-nya menjadi B kecil dan A-nya menjadi A kecil. Maka di sini anggota himpunan A-nya terdiri dari 3 anggota. Dan himpunan B-nya terdiri dari 2 anggota. Maka
kita tulis rumusnya. B pangkat A sama dengan B-nya itu 2 anggota, kita tulis, dan pangkat A-nya itu yaitu 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2, karena 2-nya 3 kali, sama dengan 8. Jadi menentukan banyaknya pemetaan A ke B yaitu 8 kotak. Kalau kita susun kotak-kotak pemetaan tuh, kita jadikan pemetaan menjadi 8 bagian. Selanjutnya yang kelima yaitu notasi fungsi. Nah, di sini juga saya sudah mempunyai contoh himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu terdiri dari anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B-nya terdiri dari 4, 5, 6, dan 7. Nah, notasi fungsinya, bagaimana caranya kita A bisa menghasilkan notasi B. Nah, A-nya itu anggotanya 1, bagaimana bisa menjadi 4? Tinggal kita lihat situasi soalnya ya. Kalau ini 1, bagaimana bisa menjadi 4? Berarti kita tambahkan 1 ditambah dengan 3, hasilnya 4 ya. Lalu selanjutnya ini 2 bisa menghasilkan 5, kita tambahkan dengan 3. Kalau 3 bisa menghasilkan 6, kita tambahkan dengan 3 lagi menjadi 6. Berarti notasi fungsinya yaitu X ditambah 3. Notasi fungsinya X ditambah 3. Notasi fungsinya. Selanjutnya yang keenam yaitu menentukan nilai fungsi. Bagaimana caranya? Nah, di sini sudah mempunyai contoh. Fungsinya itu adalah f sama dengan x ditambah 2 ya. Nah, langsung saja. Maka rumus fungsinya itu fx sama dengan x ditambah 2. Sehingga jika ditanya untuk x, sama dengan 3, berapa nilai fungsinya ya kan? Langsung saja kita masukkan. Maka diperoleh fx-nya berarti 3 ya. 3 sama dengan x-nya itu 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Maka fx dari 3 itu sama dengan 5. Maka nilai fungsinya itu diperoleh 5. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menyusun tabel dan menggambar grafik fungsi dalam koordinat kartesius. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh pemetaan dari D yaitu 0,1, 2,3 anggotanya, ke K anggotanya 0,1, 2, dan 3, dan 4. Nah, ditentukan oleh fx-nya itu yaitu x ditambah 2. Nah, untuk menentukan gambar grafik fungsi, kita membuat tabel terlebih dahulu ya. Nah, ada tabel X dan ada tabel X ditambah 2. Ditambah 1. Tabel X-nya itu terdiri dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, tabel X ditambah 2-nya kita tinggal tambahkan. 0-nya itu menjadi X, 0 ditambah 1, 1 ditambah 1 yaitu 2,
2 ditambah 1 yaitu 3, dan 3 ditambah 1 yaitu 4. Ya, paham ya dari sini? Nah, sekarang dari tabel ini kita bisa dihapus dulu ya, karena sudah tidak ada tempat. Nah, dari sini kita bisa menentukan, mengurutkan himpunan X dan himpunan X ditambah 1. Kita urutkan dengan cara buka kurung kurawal, buka kurung biasa 0,1, tutup kurung biasa, karena X-nya itu 0 dan X ditambah 1-nya yaitu 1. Selanjutnya titik koma, dalam kurung X-nya 1, X ditambah 1-nya menjadi 2, lalu X-nya 2, koma, X ditambah 1-nya 3, karena tidak muat, titik koma, buka kurung, X-nya 3, koma, X ditambah 1-nya yaitu 4. Jangan lupa tutup kurung kurawal. Nah, ini yang kedua ya, untuk mengurutkan himpunan X dan himpunan X ditambah 1. Sudah kita dapat, lalu selanjutnya yaitu kita membuat koordinat kartesiusnya dan menentukan garis apa tersebut. Nah, karena pertanyaannya itu buatlah grafik pemetaannya dan berbentuk apakah grafiknya itu tersebut ya. Kita buat grafiknya. Maka kita sudah dapatkan tadi tabelnya. Kita sudah urutkan juga, lalu kita buat grafik koordinatnya. Koordinat kartesiusnya. Kita buat ya. Ingat ya, yang datar itu D dan yang ke atas itu K, himpunan K. Langsung kita masukkan saja. Tadi dari soalnya 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Kita tulis 0 di sini, 1, 2, 3, 4, 0 di sini, 1, 2, 3, 4. Lalu kita beri kotak-kotak, kita hubungkan. Nah, lalu kita beri titik 0,1 di sini, 1,2, 0,1, 1,2, 3,2, dan 3,4. Nah, kita bisa garis lurus. Nah, kalau menggunakan penggaris ini bisa garis lurus ya, yakni dimulai dari 0,1 dan ini berbentuk berupa garis lurus ke atas tanpa ada batas dari mulai 0,1. Nah, yang ke-8 yaitu menyatakan masalah kehidupan sehari-hari berkaitan dengan relasi dan fungsi. Di sini sudah mempunyai contoh kehidupan sehari-hari, yaitu soalnya gaji harian sales sepatu itu adalah Rp 20.000. Diketahui dengan komisi sebanyak 5.000 untuk setiap sepatu yang terjual ya. Menyatakan hubungan ini sebagai fungsi 1. Hitunglah gaji sales tersebut jika sepatu terjual sebanyak 100 pasang. Nah ya,
Di sini kita bisa misalkan, yaitu dengan cara gaji harian sales itu sebesar 20.000, kita buat Y 20.000. Lalu komisinya itu sebanyak 5.000. Di sini kita bisa menggunakan masalah tambahan dan perkalian. Nah, di sini gajinya itu 20.000, komisinya itu kita tambah 5.000 ya, sebagai X. Lalu kita tambahkan sama dengan 20.000 ditambah 5.000, karena ini sudah Y dengan X. Lalu tadi ada jika fungsi 1, hitunglah gaji sales tersebut jika satu sepatunya terjual itu terjual sebanyak 100 pasang. Lalu kita kalikan dengan 100. Nah, 20.000 ditambah 5.000 dikali 100, 500.000 ditambah 20.000 yaitu 520.000 rupiah. Jadi besar gaji harian sales semuanya itu yaitu sebesar 520.000. Dan selanjutnya yang ke-9, yang terakhir, yaitu menghitung perubahan nilai fungsi jika variabelnya itu berubah. Nah, di sini sudah ada contoh. Diketahui fx-nya itu sama dengan 3x min 2, dan tentukan nilai fungsi f untuk a, x sama dengan 2, b, x-nya sama dengan a, dan c, x-nya sama dengan a plus 1 ya. Penyelesaiannya fx-nya itu yaitu 3x min 2 ya. Jawab yang A kita ganti, f-nya itu x-nya itu kita ganti dengan 2 ya, yang A. Sama dengan, kemudian 3 dalam kurung x-nya itu yaitu 2 ya, dikurang 2 sama dengan 3 dikali 2 yaitu 6. 6 dikurang 2 yaitu 4. Selanjutnya yang B, fx-nya itu yaitu A ya. Fx-nya yaitu diganti dengan A. Kita masukkan 3, x-nya itu A, lalu dikurang dengan 2. Nah, 3 dikali A, 3A, dikurang 2. Paham ya? Selanjutnya yang C, yaitu x-nya itu diganti dengan A ditambah 1 ya. A ditambah 1 sama dengan 3 dalam kurung A ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 3 dikali A, 3A, 3 dikali 1, 3, kemudian dikurang 2, kurang 2 ya. Maka 3A, kita tulis 3A, 3 dikurang 2 sama dengan 1. Nah, paham ya untuk menghitung perubahan nilai fungsi jika variabelnya itu berubah. Nah, sekian dulu video dari Ibu. Mungkin ini video yang terakhir. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf selama ini, karena kita juga
COVID ini, jadi tidak bisa bertemu. Kita itu melalui video dan penugasan dan ringkasan materi. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.